Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bareng itu, Cok. Oh iya, ya boleh, boleh, boleh. Ulang-ulang. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah apa dia anjing? Mobile Mobile gaming lanjutan. Enggak ya? Mobile programming aja kali. ya, Doang. Kalau web baru web dengan ya udah. dengan dosen pengampu Bapak Sefri. Mas Efri. Itu aja. Udah ya. Ulang-ulang. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Mobile Programming dengan dosen pengampu Bapak Sefri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas A2 dengan NIM 2255 2010 016. Lalu saya Gilang Ramadan dengan NIM 2255201080. Dan saya Ahmad Ryan Firdaus dengan NIM 2255201 323. Oke, untuk selanjutnya, pertama-tama presentasi ini akan dijelaskan oleh Ahmad Rehan Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi yang diawali dengan router up-nya atau bisa disebut dengan front end-nya, yang dimana di sini bisa dilihat ada tampilan loginnya, bisa kita isi. Nah, setelah kita login, maka akan menampilkan halaman tersebut yang dimana codingannya itu berada pada dashboard pack, yang dimana di sini import dart.convert, dan seperti biasa ada flutter main dart. Nah, di sini ada service out yang dimana ini akan mengimport service.out di sini. Nah, dilanjut balik lagi ke dalam dashboard pack, yang dimana di sini ada kelas yang bernama dashboard pack extend status widget. Lalu di sini ada ukurannya yang dimana paddingnya menggunakan 20, topnya juga 16, dan juga bottomnya 16. Nah, di sini ada gabung grup arisan, di mana jika diklik seperti ini, dan juga di sini ada masukkan kode grup. Lalu di sini ketik manual yang diberikan oleh admin. Kodenya, kodenya, kodenya kita nggak tahu ini. Kode apa? Kan udah nyobain, kan cuma Oh iya anjing, Pak. Tahu lu makanya kan gue bingung. Ya makanya kenapa ya ngejelasin Ya gitu. lu. Gue lanjutin aja deh, gue. Ya udah, jangan dipotong ya. Dipotong aja ya. Login. Kodenya. ya bener lu login, ntar lu jelasin ini halaman login pad seperti ini. Ntar lu login. Ini lu nggak usah tes terlalu. Baru inget, iya, malah ngejelasin alamatnya gue. Outnya jelasin jangan. Gak usah. Nggak usah. Ya. Main dartnya aja ya. Mm. Lu dari awal aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman tersebut. Yang gitu. Kita belum ngejelasin nama aplikasi kita. Oh iya. Gak apa-apa di lu. Jadi Iya. untuk Ini kelompok di sini kita. kelompok kita membuat Bertema sebuah gitu. aplikasi itu arisan itu aja awalnya. Kita apa? Jadi saya akan menjelaskan sedikit codingan apalah gitu lah. Saya di sini akan menjelaskan perannya. Nah, di sini kita, Ini kelompok kita. di sini kelompok kita. Belum, Oh, belum oke, oke. kita. Di sini kelompok kita menjelaskan aplikasi dengan bertema arisan kita, yaitu bisa disebut aplikasi ibu-ibu.
yang dimana halaman tersebut yang bisa kita lihat arisan kita dan ini codingannya, codingan login. Anjing login nggak ketemu dancot. Oh dia nih, buset kecil amat nggak bisa digedein apa? Ya nggak tahu lu. Gedein, nggak bisa. Allahu Akbar. Digeser kan digeser. Nggak bisa nih ini. Nggak bisa. Set kita kayak begini-begini. Ini kalau ngeliat screenshotnya di mana? Oke, Ulang dari awal lagi. Harus pakai bui-buinya kan. oke. Di sini kelompok kita akan membuat sebuah aplikasi arisan gitu aja. Untuk nama aplikasinya adalah arisan apa tadi? Mobil Arisan arisan kita kita. itu aja. Di sini kelompok kita membuat aplikasi arisan yang dimana nama aplikasinya itu arisan kita. Nah, di sini kan ada halaman login yaitu ini codingannya. Saya import seperti biasa flutter main.dart. Di sini ada package-nya. Lalu di sini ada kelas yaitu yang diberi nama dengan login pack state extend kepada state login pack. Nah, ini dia halamannya. Nah, di sini ketika email dan passwordnya diisi, maka akan redirect ke halaman selanjutnya dan juga di sini ada API out loginnya dan juga di sini terhubung ke out service yang dimana ini di halamannya dan juga di sini main.dart-nya diimport yaitu login.pad-nya. Lalu di sini di sini ada daftar akunnya yang dimana ini codingannya. Nah, ini dia codingannya. Dan ini ada kelas yang namanya register pack.state extend kepada state register pack. Nah, ini dia. Nah, di sini inputannya yaitu ada nama, email, username, password, dan juga konfirmasi password. Nah, di sini dia akan mengirim kepada API out register yang tadi. Nah, di sini codingannya dan ini dia namanya, isi data di bawah ini, nama lengkap yang sudah ada di sini. Nah, dilanjut. Nah, dilanjut. Ini halaman home-nya yang di mana ini codingannya. Nah, ini dia halamannya. Seperti biasa, importnya juga seperti tadi. Bedanya di sini kita import dashboard setting.pack karena ada ini tombol tersebut terhubungnya. Nah, di sini ada kelas yang namanya dashboard pack, extend ke status widget, yang dimana akan mereturn kembali halaman ini ketika setelah login. Nah, ini dia warna-warnanya dan juga ada pilihan metode untuk bergabung ke grup seperti di sini. Lalu di sini ada masukkan kode grup yang dimana ini dia halamannya. Lalu di sini ada yang namanya permintaan gabung. Jadi yang dimana jika sudah mengisi grup akan memberikan notifikasi kepada admin untuk menyetujuinya. Nah, di sini codingannya. Nah, di sini apa itu arisan? Ini di tombolnya. Jadi ketika diklik akan masuk ke halaman ini. Nah, ini dia. Arisan adalah. Nah, dilanjut di sini ada setting group.
Nah, ketika diklik akan menampilkan halaman tersebut yang dimana ini dia codingannya. Setting.py seperti biasa, inputan importnya. Nah, di sini dimasukkan juga. Nah, di sini import tips arisan.py dan juga input terms condition.py dan juga ada edit pack di sini. Nah, dilanjut. Nah, ini halaman semua grup Anda yang dimana ini kodenya. Seperti biasa, di sini ada warna biru dengan color gradingnya seperti ini. Nah, di sini ada kelas yang namanya all group pack state yang dimana extend kepada state all group pack. Nah, ini dia. Nah, di sini ini kode-kodenya. Di sini ada sesi login ulangnya dan di sini ada notifikasi kalau misalkan jaringannya nge-lag. Nah, di sini warna-warnanya kita menggunakan background color white dan juga ada background color primary blue yaitu icon trim datanya. Nah, di sini ada tombol group and add. Jadi ketika diklik akan nampil ke halaman yang tadi. Nah, di sini ada grupnya. Jadi ketika diklik seperti ini, nah ini dia kodenya. Nah, ini dia kodenya. Semua tampilan di sini ada kodenya di sini semua. Yang di mana di sini ada kelas grup, detail pack, extend ke status widget. Yang di mana ini nama grup name-nya. Nah, di sini ada background color warna putih dan juga ada background color primary blue bisa dilihat. Nah, di sini jadi ketika admin ke grup, di sini kita akan membahas fitur saldo arisan yang dimana nah ini kodenya. Nah, ini dia kodenya grup arisan jadi yang dimana bisa dilihat dan bisa di hide. Lalu di sini menggunakan background color white dan juga ada yang namanya background color black. Ada juga gray untuk inputan nama, kita menggunakan gray dan juga font size-nya berukuran 14 untuk saldo arisan. Nah, di sini kode-kodenya. Jadi yang dimana jika diklik akan masuk ke halaman akan menampilkan saldo arisan. Nah, di sini kartu menuju anggota yang dimana ada kelas yang namanya quick menukar extend kepada status widget yang dimana akan return sebuah card. Nah, di sini ketika diklik on process, ketika diklik, ketika di tap akan menampilkan halaman anggota arisan. Nah, ini kode-kodenya. Nah, ini warna-warnanya. Nah, ini bagian tips buat kamu yang dimana ada kelas
yang diberi nama dengan tips card, extend ke status widget. Nah, ini kode-kodenya. Jadi ketika di tab, maka warnanya itu berwarna biru dan juga colornya berwarna putih. Kita menggunakan cons, jadi tidak bisa diubah sama sekali. Di sini ada ikonnya berwarna primary blue. Nah, ini namanya tips buat kamu bisa dilihat. Nah, di sini juga ada namanya, lihat cara menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan High 14, font size 15, dan juga font white, itu weight 700. Di sini menggunakan color black, lalu di sini ada icon yang dimana menggunakan color gray. Nah, di sini ada pembayaran arisan. Bisa dilihat, kita menamai kelasnya dengan nama pembayaran arisan.card, extend kepada status widget. Nah, jadi yang dimana ketika diklik akan menampilkan halaman ini, arisan. Jadi ini kodenya, arisan, arisan. Dan records. Nah, sepertinya saya bingung mencari namanya, saking banyaknya. Dilanjut saja. Nah, di sini ada card yang namanya pilih pemenang. Nah, ini kodenya spin wheel. Nah, yang dimana import seperti biasa dan juga saya import service out. Nah, di sini ada cons primary blue bisa dilihat. Nah, di sini saya memberi nama kelas pinwheel.pack. Ini dia halamannya. Saya beri nama itu. Lalu di sini kode-kodenya. Di sini ada nama yang namanya terjadi kesalahan. Ini kode-kodenya bisa dilihat. Nah, jadi ketika diklik akan menampilkan siapa pemenangnya. Ini dia nih kodenya. Nah, bisa dilihat ini campuran warnanya, kombinasinya begitu panjang. Lalu di sini ada fitur pengaturan, yang dimana tampilan pengaturan tersebut. Nah, ini dia kodenya. Di sini ada cons primary blue bisa dilihat. Lalu saya beri nama kelasnya yaitu setting.pack. Extend ke status widget yang dimana bisa dilihat snack barnya keluar dari arisan kita. Ini dia tombolnya. Jadi ketika diklik akan kembali ke halaman welcome on process. Lalu di sini ada edit group. Jadi ketika diklik akan menampilkan halaman edit home page yang tadi itu yang sudah kita buka. Lalu di sini ada pilih grup untuk diedit yang dimana jadi ketika diklik akan menampilkan halaman nah seperti ini. Lalu di sini ada ambil data dari user yang dimana ketika diklik akan menampilkan halaman ini. Nah, ini dia on process-nya. Jadi ketika saya klik akan menampilkan nama yang namanya Gilang dan juga testing@gmail.com karena ini ada on process. Lalu di sini ada info akun, namanya, emailnya.
Di sini ada edit grupnya menggunakan primary blue colornya. Nah, ini pun sama menggunakan color red. Nah, ini kode-kodenya bisa dilihat halaman tersebut. Semuanya ada di sini yaitu di setting.page. Nah, lanjut ke tentang aplikasi yang dimana dalamnya seperti ini. Nah, ini kodenya tentang aplikasi. Sebentar saya mencari namanya. Oh, dia nih, About. Nah, About. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini ada color-colornya berwarna putih, berwarna black dengan kode 87. Di sini ada bacaan tentang aplikasi, bisa dilihat arisan tentang aplikasi arisan digital terlihat di sini di layar aplikasinya menggunakan color blue, font size-nya 28 dan juga font weight-nya W700. Nah, di sini ada nama tentang aplikasi arisan digital, bisa dilihat menggunakan font size-nya 22 dan juga font weight-nya 700. Nah, di sini ada teks sesuai dengan yang ada di aplikasi menggunakan font size-nya itu 14 dan height-nya itu 1,5 dan di sini ada size box-nya 12. Lalu untuk eh, teks menjawab tentang tersebut akan menampilkan, nah ini dia arisan digital yang dimana isinya bisa dilihat menggunakan font size 14 dan height 1,5 juga seperti yang atas. Nah, di sini ada kelola multiple group sama menggunakan font size-nya berbeda dari yang tadi yaitu sekarang menggunakan 16 dan juga font weight-nya tetap 700. Di sini ada nama yang pengguna dapat nama di dalam kelola multiple group bisa dilihat menggunakan stylenya font size 14 dan height-nya 1,5. Di sini ada kelola anggota grup bisa dilihat dan juga ada notifikasi otomatis sama info pembayaran dan juga ada riwayat arisan masih sama font size dan font weight-nya dan di sini ada download data arisan. Lalu di sini ada keunggulan menggunakan arisan digital. Nah, di sini berbeda menggunakan font size-nya 20 dan tapi tetap font weight-nya 700. Nah, di sini sama beberapa menggunakan font weight 14 masih sama seperti yang di atas. Nah, di sini ada kesimpulan menggunakan font size-nya 20 berbeda dari yang tadi. Nah, font weight-nya tetap 700. Nah, di sini isinya, isi kesimpulannya. Nah, setelah ini kita akan membahas kritik dan saran. Kritik dan saran. Saya lupa menamainya apa. Sepertinya saya lewat. Ini itulah gambaran isinya seperti itu. Lalu di sini ada apa itu arisan. What is arisan? Saya beri namanya. Seperti biasa di sini ada kelas. What it is arisan.py. Nah, di sini ada nama apa itu arisan sama dengan yang ada di app. Tapi di sini menggunakan font weight-nya yaitu 600, berbeda dari yang tadi. Nah, di sini ada teks yang namanya arisan.
warna biru ya, karena di sininya saya menggunakan font size-nya 32 dan juga colornya indigo. Itu bisa ya seperti berwarna biru jika dilihat. Di sini menggunakan font size-nya 24. Lalu di sini ada nama atau teks, yaitu apa itu arisan. Font size-nya 22 dan di dalamnya saya menggunakan font size-nya 14. Isi apa itu dari arisan. Nah, di sini ada sejarah dan tradisi arisan sama dengan di app, namun sama seperti di atas, font size-nya itu 20. Lalu isi dari sejarah dan tradisi arisan menggunakan font size-nya yaitu 14 sama seperti di atas. Nah, di sini ada cara kerja arisan masih sama. Lalu di sini ada cara kerja arisan masih sama. Lalu di sini ada fungsi dan manfaat arisan. Nah, masih sama ya konsepnya 20. Lalu di sini kesimpulan. Sepertinya masih sama. Saya membuatnya sama rata yaitu konsepnya 20 dan isinya yaitu konsepnya berisi 14 dan tingginya itu 1,5. Lalu di sini ada tips arisan. Ah, ini dia kodenya, yaitu menggunakan background color white, background color black. Lalu di sini ada teks namanya tips arisan. Colornya itu berwarna black juga dan font white-nya itu 600. Dan di sini menggunakan pakai padding ya. Lalu di sini ada teks arisan. Nah, seperti biasa ya, menggunakan font size-nya 24, sepertinya sama rata. Lalu di sini ada FAQ. FAQ. Nah, di sini ada kelas yang namanya PEG, Pak, extend ke status widget. Dari sini color-colornya, dan ini nama paknya. Lalu di sini ada nama pak tadi ya. Nah, di sini ada warnanya. Pak itu saya menggunakan font weight-nya itu 700. Lalu di sini ada isinya ya. Teks yang namanya apa itu arisan, lalu isinya. Nah, ini dia isinya. Saya sama rata sepertinya menggunakan font size. Sebentar. Nah, sebentar. Di atas seperti ini. Oh, di bawah. Oh, dia ini. Nah, ini dia. Sama rata ya isinya. Di sini ada kenapa. Bentar. Nah, kenapa harus arisan digital? Nah, ini dia isi-isinya. Isi dari pak tersebut. Lalu kita lanjut ke syarat dan ketentuan. Hmm, syarat. Sepertinya nggak ketemu kodenya dari nama filenya itu. Saya lupa menamai apa. Nah, dilanjut mungkin ke kebijakan privasi. Oh iya, saya baru ingat syarat dan ketentuan terms condition. Ya, nah dia isinya ini dia. Seperti biasa ada teks, syarat dan ketentuan. Saya menggunakan font weight-nya 600. Dan juga ada teks arisan di sini berwarna biru, font size-nya 32. Lalu di sini ada nama, syarat dan ketentuan, font size-nya 22. Nah, di sini ada terakhir diperbarui. Ini beda nih, ini font size-nya 13. Seperti biasa mungkin isi dari syarat dan ketentuan sama font size-nya dan juga isi-isian dari sebelumnya pun sama menggunakan font size-nya seperti itu. Nah, di sini dilanjut kita akan ke kebijakan privasi. Nah,
Seperti biasa, saya menamai kelasnya dengan bernama Privasi Policy Pack. Di sini ada colornya, itu arisan berwarna biru, backgroundnya berwarna putih. Di sini ada teks, yaitu teks arisan, konsesnya 34. Ada teks kebijakan privasi, konsesnya 22, masih sama. Terakhir itu berbeda, paling konsesnya 13, colornya berwarna grey. Lalu di sini ada teks lagi, yaitu yang dimana isi kebijakan privasi, konsesnya itu berupa 14. Lalu di sini ada informasi yang kami kumpulkan, mungkin sama konsesnya. Nah, sama pun isinya sama 9, mungkin yang tadi kita sebut. Lalu di sini ada penggunaan pembagian data yang dimana masih sama. Lalu kontak masih sama konsesnya. Ikuti yang nomor 1 yaitu kebijakan privasi dan arisan. Lalu di sini ada keluar yang dimana ini logik dari pengaturan ya. Mana dia nih? File pengaturan, file setting. Nah, ini dia. Jadi seperti biasa, ketika diklik akan kembali ke halaman home. Lalu di sini ada pengajuan pembayaran. Itu belum itu. Belum. Pengajuan pembayaran belum itu. Ah, dia nih. Bentar, saya mencari nama filenya. Payment, grup payment. Nah, dia nih. Ini dia kode-kodenya bisa dilihat. Ada menunggu, disetujui, ditolak, dan tombol plus. Itu ajukan pembayaran. Ini dia ya. Kodenya bisa dilihat. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gilang Ramadan. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagian back end dari aplikasi arisan kita. Nah, pertama-tama kelompok kami sepakat memakai Laravel untuk bagian back end-nya. Yang di sini saya memakai Laravel versi 11 sepertinya. Ya, di sini saya menggunakan Laravel versi 11 untuk aplikasi Laravel ya. Eh, lalu pertama-tama setelah saya menginstal aplikasi Laravel ya, aplikasi framework Laravelnya, di sini saya mengatur bagian env-nya untuk connect ke database. Di sini saya menamakannya arisan kita di database. Kita lihat di bagian PHP adminnya di sini. Ini adalah database dari aplikasi arisan kita. Lalu setelah saya setting bagian database, saya di sini melakukan migrasi. Nah, ini beberapa migrasi saya. Yang pertama migrasi user. Ini bawaan dari Laravelnya. Dia akan membuat migrasi 4 ini nih. Create user, create change, create jobs, sama person. Lalu saya di sini menambahkan migrasi untuk tabel arisan grupnya. Isinya seperti ini, ada nama, kode buat grupnya, lalu amount buat berapa pembayaran nominal iurannya. Lalu sini untuk tipe iurannya mau mingguan atau bulanan dan mulainya kapan. Lalu untuk winner
putaran pemenangnya, lalu ada max membernya, description, status buat membernya nanti statusnya aktif atau close. Lalu di sini saya membuat grup member. Itu. Lalu sini saya membuat grup member yang dimana grup member ini kita buat ada Polygon key-nya. Yang pertama ini grup ID, lalu arisan grup, cascade-nya on delete. Lalu di sini user ID dari user tadi bagian sini. Lalu sorry sorry. Ya, lalu di sini saya bikin role untuk membedakan mana admin, mana member. Di sini saya bikin default member karena kita belum tahu apakah setiap user yang login itu yang punya grup atau enggak. Jadi saya buat default member. Lalu saya buat table lagi buat status grupnya. Dia statusnya saya bikin default aktif. Ini timestamp buat kapan si grup member join di grup itu. Lalu di sini saya menghapus grup member karena saya ada beberapa perubahan di sini. Lalu di sini saya buat lagi grup payment. Nah, perubahan itu saya bikin di sini grup paymentnya. Seperti yang tadi ada beberapa relasi antara database dan antara table. Di sini statusnya saya pindahin di sini. Ini status buat pembayaran juga. Di sini ada pending, approve, reject. Lalu ada period label. Ini untuk iuran keberapa nanti ada di paymentnya yang dijelasin oleh teman saya. Dan di sini beberapa migrasi lainnya. Saya skip karena biar tidak terlalu panjang. Nggak apa-apa. Lalu setelah itu saya membuat model untuk backendnya. Di sini ada beberapa eh models. Yang pertama user.php. Nah, di sini saya memprotek nama, email, password. Seperti ini. Lalu saya hidden untuk bagian password sama remember tokennya. Lalu yang kedua ada grup winner. Ini grup winner itu buat pemenangnya nanti. Di sini saya protectnya bagian grup ID, user ID, round number, pemenang yang keberapa. Prize amount-nya itu hadiahnya. Lalu di sini saya tambahkan relasi ke bagian arisan grup, yaitu grup ID. Nah, ini saya tambahin relasi lagi buat ke user. Lalu selanjutnya ada bagian grup payment. Di sini sangat banyak di grup payment yang saya protect. Yang pertama ada grup ID, lalu user ID, amount, period label, not, proof path, status, issued ini apakah pemenangnya sudah pernah menang atau belum sebelumnya nanti di bagian spin pemenangnya. Lalu ini reject reason itu untuk pembayaran. Kenapa pembayarannya ditolak? Lalu ini approve by itu siapa yang approve? Eh, Lalu approve at ini adalah kapan di approve-nya. Settle at ini sebenarnya sama kayak approve at, kapan pembayarannya diterima atau ditolak. Lalu di sini saya protect lagi. Settle itu saya bikin date time sama seperti approve. Issues-nya boolean. Lalu di bagian sini adalah bagian migrasi dari grup payment. Seperti ini. Ada migrasi dari bagian arisan grup yaitu grup ID, lalu bagian user ID di user PHP, lalu bagian approve yang belong itu, lalu saya bagian storage link untuk bukti pembayaran. Lalu di sini ada grup balance juga untuk memastikan member ini aktif atau enggak di grupnya. Di sini kita akan nyari di mana user ID itu ada, lalu apakah statusnya aktif atau enggak. Lalu misalkan grup yang nggak terdaftar di grup ini akan menampilkan message kamu tidak terdaftar di grup ini. Lalu di bagian saldo di sini ada jumlah semua pembayaran yang di approve, statusnya approve apa enggak.
dia bakal nyari statusnya approve apa enggak nih. Lalu di sumnya berapa totalnya kalau misalkan di approve. Lalu di sini dia bakal nge-return grup ke grup ID lalu total approve-nya. Lalu ada di sini di bagian grup member. Grup member ini sama seperti yang lain, saya bakal nge-protect grup ID, user ID, role, status, join. Lalu kita bakal buat joinnya itu datetime. Lalu di sini saya protect lagi paymentnya, statusnya. Lalu saya buat relasi bagian user lagi. Banyak relasinya karena terlalu rumit buat aplikasinya. Seperti ini. Lalu di sini grup draw itu adalah bagian ngerol buat ngacakin siapa nama yang keluar undiannya. Di sini saya protect grup ID, winner apakah sudah pemenang atau belum. Terus winner member ini ID membernya, ID penggunanya. Lalu di sini arisan yang keberapa hitungannya misalkan minggu pertama, minggu kedua atau selanjutnya. Lalu price amount ini nih total hadiahnya, lalu total amount ini adalah total keseluruhannya. Lalu drawn add ini untuk putarannya sepertinya. Lalu note. Nah, di sini saya protect lagi untuk round, price, total saya buat integer. Lalu drawn add itu date, berarti drawn add itu tanggal kapan dia menangnya. Lalu relasi lagi untuk mengambil data grup, yaitu grup ID. Nah, di sini dia ngambil relasi lagi winner, yaitu user ID-nya. Lalu di sini member ID, member di grupnya. Lalu ada arisan grup. Arisan grup seperti sama, kita akan protect banyak di sini. Lalu ada relasinya di sini. Seperti ini relasi untuk arisan grup. Setelah saya membuat bagian model, saya lanjut di bagian controller. Di sini autentikasi controller untuk bagian login, register, sama buat create tokennya. Nah, saya akan ngejelasin public function buat loginnya, yaitu dia bakal validasi untuk email dan password. Dan ini sangat wajib. Lalu setelah itu dia bakal cek apakah emailnya ada kalau misalkan sudah register. Misalkan nggak ada, dia bakal keluarin message di sini yaitu kredensial tidak sesuai. Lalu misalkan dia logout, misalkan udah nggak pakai lagi nih, dia bakal ngehapus token login. Jadi nggak bisa login. Kalau misalkan dia keluar aplikasi, dia login lagi, keluar aplikasi login lagi. Nah, jika misalkan semuanya di sini sudah cocok emailnya, dia bakal nampilin message login berhasil dan bakal nampilin user token di bagian terminalnya atau debug konsolnya. Nah, di sini ada bagian eh, untuk debug konsolnya, lalu di sini bagian public function buat logoutnya. Nah, misalkan dia logout, dia bakal ngehapus akses tokennya dari si user dan bakal nampilin logout berhasil kalau misalkan logoutnya ini berhasil. Lalu di sini kita lanjut ke bagian grup controller. Di sini isinya buat daftar grup semuanya. Nah, di sini dia bakal milih arisan grup, lalu grup member, role-nya harus member bukan admin. Lalu di sini kita pilih join grup membernya kapan, lalu grup member member grup ID-nya apa, lalu grup arisannya apa ID-nya. Lalu dia bakal nyari di mana grup member user ID, lalu user ID-nya itu dijelasin di ID di sini. Lalu datanya di sini, ID itu kita buat ID, name kita pakai name, code pakai code, mon ya mon. Selanjutnya di sini dia bakal buat grup baru yang kita validasi. Di sini ada berapa di sini, description-nya, apanya segala macamnya itu di bagian sini. Itu di bagian sini. Nah, dia bakal require nama grup di sini, nominal iurannya berapa, periodiknya di sini, mingguan atau bulanan, dan jumlah total pemenang ada di sini. Lalu ketika itu berhasil, dia owner ID-nya tergantung dari siapa member yang ngebuat grup arisan ini nih.
Misalkan dari si Gilang ini nih testing ini nih, nah dia baru bakal nampilin di database-nya nanti. Lalu saya jelasin public function-nya buat join by code, yaitu yang ini, bagian ini nih. Jadi nanti user ini karena dia buat admin di grup, nanti bakal ada member yang join lewat kode dan kodenya dimasukin di bagian sini. Nah, misalkan kodenya salah, dia bakal ngelempar respon kode grup tidak ditemukan. Misalkan saya isi asal di sini. Nah, seperti itu. Lanjut kalau misalkan pemerintahan gabungnya sudah dikirim nanti bakal disetujui. Untuk sekarang saya hanya testing bagian backend saja. Nanti akan dijelasin oleh teman saya. Lanjutnya di sini ada bagian update grup karena saya, nah ini bagian kodenya di sini. Karena update grup ini dia bakal nyari, kita harus punya grupnya dulu nih. Lalu kalau misalkan sudah, kita baru bisa edit grup di bagian sini nih. Arisan wow wow di sini. Nah, di sini bakalnya sama. Kenapa kita harus apa namanya? Harus edit segala macam. Lalu setelah itu kita ke bagian group draw controller. Group draw controller itu pada bagian pilih pemenang. Nah, di sini nih grup draw controller nih. Ya. Di sini kita bakal nyari usernya dulu. Apakah ada? Nah, di sini total anggota. Dan wajib kalau misalkan buat ngebuka bagian ini nih, kita harus admin. Kalau misalkan nggak admin, kita nggak bakal bisa undi pemenang nih. Lalu dia bakal nyari member yang udah menang atau belum. Misalkan udah, dia bakal muncul di sini namanya. Saya punya contoh di bagian testi ini. Nah, seperti ini nanti gambar contohnya. Oke, lanjut. Setelah itu saya buat grup payment controller yang dimana payment controller ini mengkontrol bagian payment yang diajukan oleh user di bagian sini. Seperti ini. Di sini yang bisa menyetujui payment atau request payment itu hanyalah admin. Jadi bagian member itu tidak bisa em, menyetujui. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nominalnya juga bisa terlihat di sini. Ini contoh saja. Lalu kalau misalkan ditolak seperti ini, dia harus memberikan alasan kenapa alasannya buktinya ditolak. Nah, di sini saya memberikan alasan buktinya ditolak itu karena palsu ya. Cuma contoh saja. Lalu setelah sudah, saya membuat beberapa API untuk menghubungkan antara back end dan front end. Di sini untuk bagian eh, autentikasi register dan login. Di sini wajib ada autentikasinya karena akan menyimpan token. Lalu di sini saya memprotek bagian tokennya di sini nih, middleware. Saya pakai Sanctum untuk bagian tokennya nanti, untuk bagian tokennya. Lalu di sini bagian logoutnya. Nah di sini nih grup arisan, ada root buat dapetin inian grupnya di indeks di bagian model tadi. Lalu di bagian controller. Di sini bagian store yang ada di controller. Lalu di sini untuk join by code, yang dimana tadi seperti contoh saja. Join by code yang bagian ini nih. Nah, rootnya dia di sini. Dia bakal ngepost, ngirim sinyal ke database untuk mengirim nih kita mau gabung, mau apa. Lalu dia bisa eh, get ini nih buat dapetin siapa nih yang mau join di arisan ini. Lalu join requestnya ini buat admin, incoming join request. Lalu di sini kita buat lagi root post untuk approve dan reject joinnya. Seperti di bagian sini. Ini semuanya sudah di reject. Nah, ini disetujui ditolak. Ditolaknya belum ada sayangnya. Saya setujui semuanya di sini. Lalu di sini kita ada bagian detail group sama update group. Itu bagiannya di sini. Detail update group. Nih, detail grupnya bagian sini. Nah, lalu pembayaran anggota itu dia bakal menujunya di sini nih. Nih untuk menambahkan pos pos ini nih nambahin di sini nih. Lalu ini request itu yang di sini nanti menunggu tuh muncul requestnya di sini nih. Misalkan member nanti ada yang request dia munculnya di sini. Lalu untuk approve di bagian sini nih yang sudah tadi di bagian approve itu tuh tolaknya sudah ada buktinya seperti ini. Nah, my payment ini tuh bagian saldo sini nih.
Nanti kalau misalkan ada grup yang eh, udah di ACC, pembayarannya dia bakal nambahin saldonya di sini. Nanti untuk bagian testingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu ini grup balance sama seperti tadi. Lalu undi pemenang di sini nih dia bakal ngedraw di bagian pemenang sini nih. Karena ini tadi saya testing sudah semua anggota menang, jadi sudah tidak bisa testing lagi karena sudah selesai arisannya karena semuanya sudah muncul di sini namanya. Dan pemilihan ini random ya, di setting dari eh, grup draw di bagian sini nih. Saya bikin ininya setting. Dia bakal ngegenerate random siapa namanya yang bakal keluar. Nah, itu semua sudah dibikin di bagian back end dan sudah diselaraskan di bagian front end. Bagian selanjutnya adalah testing aplikasi oleh teman saya yaitu Muhammad Farhan. Selanjutnya saya akan kasih ke bagian Muhammad Farhan. Terima kasih. Oke. Aaron. Tampilannya apa tadi keluarin. Tampilannya. Ini, isinya apa nih? Aku mau bikin akun soalnya. Masuk kan ke ini kan? Apa? Kira-kira masuk. Video. Ya, Ya tadi. Iya, dari tadi lu masuk. emang. Iya, lu ngajak ngomong dulu juga. Masuk itu. Domelin nggak? Udah. Dah. Eh, oke. Selanjutnya saya akan mengetes aplikasi yang sudah dibuat kalau kelompok Ganti kita. mekanik ini. Pertama-tama kita harus daftar akun dulu. Di sini kita akan buat akun, yaitu untuk role-nya, yaitu yang pertama adalah role-nya admin. Kita coba tester, admin, nama lengkapnya admin, untuk emailnya admin@gmail.com, usernya admin 1, passwordnya. Untuk passwordnya sendiri kita coba asal aja. Terus lalu kita konfirmasi admin juga, konfirmasi passwordnya, sorry. Terus saya catat dulu untuk password dan username ya. Dulu kayaknya semangat banget pas awal masuk gitu. Nanti kayak gitu kan. Masukin dulu juga kan. Sorry, tadi saya mencatat password dan emailnya yang dipakai. Oke, setelah kita buat semua ini dari nama lengkap, email, username, dan passwordnya, kita lanjut klik daftar. Oke. Nah, ketika registrasi berhasil, akan memunculkan notif registrasi berhasil, dan kita akan dialihkan kembali ke menu login. Di sini kita isi yang akun yang sudah kita buat di admin dengan usernya itu, emailnya itu adalah admin@gmail.com, passwordnya admin123. Nah, ini adalah tampilan awal untuk untuk bagian aplikasinya. Di sini ada fitur ingin gabung grup jika sudah ada grup, dan ini adalah ada tentang aplikasi yaitu apa itu arisan. Nah, di sini ada penjelasannya, cara kerjanya, sejarah tradisinya, terus ada fungsinya juga, ada sedikit penjelasan arisan di era digital, ada kesimpulan. Oke, terus juga di sini ada bagian setting juga. Terus ada lihat grup, bagian sudah ada grup sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Gilang. Nah, selanjutnya kita akan buat grup baru. Oke, nama grupnya kita buat aja Arisan UMT.
Oke, dengan nominal iuran kita tulis saja 1 juta. Untuk tanggal mulainya hari ini di tanggal 29. Nah, untuk periode iurannya ini tergantung dari kesepakatan masing-masing member. Misalnya kita ambil aja di mingguan aja, lalu kita tambah grup. Nah, ini adalah dashboard utama untuk yang sudah dibuat grup oleh admin. Nah, ini karena saldonya masih kosong karena juga belum ada member yang masuk. Terus juga di fitur dashboard ini ada beberapa, kita bisa lihat anggotanya. Nah, di sini anggotanya baru hanya ada admin, karena baru ada kita doang, belum ada member-member yang masuk. Terus juga ada eh, fitur pengajuan, pengajuan dana, istilahnya kita yang mau ditransfer berapa, dan di fitur ini kita bisa, sebagai admin, kita bisa memverifikasi, ada fitur yaitu menunggu, itu menunggu persetujuan dari admin, ada juga disetujui, ada juga ditolak. Oke. Dan kita juga sebagai admin juga bisa mengajukan pembayaran sendiri. Kita coba contohkan. Oke, nominal iuran 1 juta. Iuran untuk periode misalnya putaran pertama, misalnya catatan transfer via BCA. Nah, ini kita bisa pilih bukti pembayarannya karena salah satu syarat untuk kita biar admin bisa memverifikasi. Kita ambil contohnya aja. Nah, ini bisa dilihat bukti pembayaran terpilih. Bisa kita kirim pengajuan. Nah, ini kita karena sebagai admin, jadi kita bisa approve sendiri juga sih sebenarnya. Jadi kita approve. Nah, ini seperti itu. Oke. Oke. Nah, oke. Eh, terus sekarang kita coba dibuka untuk role-nya member. Nama kita logo dulu. Sorry, sebelumnya kita harus tahu juga kode dari grupnya ini. Sebentar ya. Oke. Kita sebentar, saya catat dulu untuk kodenya. W8 Z AT Z J. Nah, kita kode grup ini adalah kode yang kita harus beritahu kepada anggota-anggota yang ingin masuk kepada grup ini. Oke. Nah, sekarang kita coba buat role sebagai member. Kita kembali lagi ke tampilan awal, yaitu tampilan login dan register. Karena kita member belum ada grupnya, belum ada akunnya juga, jadi kita harus membuat akunnya dulu. Nah, ini untuk register seperti yang awal tadi, karena ini member, kita buat saja eh, nama lengkapnya member 2, emailnya member2@gmail.com, username-nya member 02, passwordnya member 1234, member 1234. Oke, nah ini kita membuat sebagai role sebagai member. Saya ngambil contoh satu aja. Ketika sudah diisi lengkap, mulai dari nama lengkap, email, username, password, dan juga konfirmasi password. Lalu kita akan pencet daftar. Nah, dan registrasi berhasil, silakan login. Kita login lagi. Member2@gmail.com 234. Oke. Nah, ini kita adalah tampilan untuk role-nya member. Nah, ini karena kita sudah ada grup yang tadi dibuat oleh si admin, jadi kita masuk ke ingin gabung grup arisan. Nah, di sini ada fitur di mana kita harus memasukkan kode grup. Nah, terus juga kalau kita misalnya asal memasukkan kode grup, eh, yang tadi sudah dijelaskan, itu akan tidak akan
tidak bisa masuk grup atau akan muncul notifikasi. Kita coba asal dulu ya. 1, 3, 4 misalnya. Nah, kode grup tidak ditemukan. Nah, itu kenapa kode grup tidak ditemukan? Karena memang ya yang tidak sesuai juga dan itu sudah diatur di bagian back-end-nya. Oke, sekarang kita masukkan kode yang benarnya. W8 Z O T Z. Nah, ini adalah kode untuk grup yang tadi dibuat. Oke, kirim. Permintaan gabung dikirim. Menunggu persetujuan dari admin. Sekarang kita balik lagi ke role-nya admin. Nah, lihat. Jadi kita ada permintaan bergabung. Kita masuk. Terus kita lihat masuk ke. Nah, ini adalah permintaan dari member. Nah, kita klik bagian eh, seperti kayak pesan lah, message. Ini kita bisa tolak atau setujui. Jadi kita tidak bisa asal memasukkan anggota yang kita tidak kenal. Oke, kita setujui. Sekarang kita balik lagi ke role-nya member. Email.com. Oke. Nah, karena tadi kita sudah di ACC oleh admin, jadi kita sudah bisa melihat grup yang sudah dibuat. Nah, ini dia. Yang tadi dibuat adalah arisan UMT. Nah, dengan saldo masih nol. Nah, tadi sedikit ada revisi. Nah, jadi kita tadi di bagian pengajuan itu, kenapa nggak bisa diverifikasi? Karena teman saya di bagian defaultnya setelah membuat grupnya itu sebagai member. Jadi harus tambah dulu agar backendnya bisa baca mana member, mana admin. Oke. Nah, di sini eh, kita coba untuk apa namanya mengajukan pembayaran atau nominal iuran untuk grup ya. Kita masukkan 1 juta untuk periode satu, transfer, transfer, ya bisa kirim pilih buktinya dulu. Ini sebagai contohnya aja, bukti telah terpilih, kirim pengajuan. Dan ini akan masuk ke role-nya si admin untuk disetujui ataupun ditolak. Nah, terus kita balik lagi di fitur nya si member ini sebenarnya kurang lebih hampir sama. Tapi dia di si member ini tidak bisa bertindak sesuka hati lah. Jadi nggak bisa mengedit grup, nggak bisa apa namanya pilih pemenang siapa yang menangnya. Jadi hanya bisa mengajukan, terus juga kita bisa ngelihat siapa yang menang, siapa menangnya. Terus juga ada fitur mungkin untuk di member dan di admin juga sama sebenarnya. Ada fitur pengaturan setting di mana isinya itu ada tentang aplikasi, kritik saran, kita coba lihat ya. Nah, ini tentang aplikasinya seperti apa, sama kayak yang di awal, ada keluar anggota grup, notifikasi isinya, info pembayaran, terus ada riwayat arisan, download data arisan, keunggulannya, kesimpulan. Oke. Terus juga ada kritik saran. Nah, ini kritik dan saran untuk yang memakai aplikasi arisan ini. Jadi mungkin kalau memang aplikasi ini sangat bermanfaat, mungkin nanti akan menjadi sebuah apa namanya, akan bisa dikasih saran lah harus seperti apa. Nah, terus ada review aplikasi juga. Kita bisa review aplikasi ini dengan rating misalnya bintang 5 nih. Nah, dengan catatan apa yang
kamu suka atau yang perlu ditingkatkan. Nah, karena kita tidak ini, kita baik aja. Terus juga ada bantuan dengan isi apa itu arisan, ada tip arisan, ada FAQ, terus juga ada syarat ketentuannya seperti apa, ada kebijakan aplikasi, dan ada versi aplikasi. Nah, sekarang kita balik lagi ke role-nya si admin. Kita keluar dulu, kita login lagi sebagai role admin, admin@gmail.com, admin 123. Nah, kita lihat lagi. Nah, saldo masih nol karena kenapa saldonya masih nol? Karena tadi kita belum approve atau ACC ini pembayaran dari si member. Nah, jadi kita bisa lihat dulu nih. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini juga udah masuk juga nih yang apa namanya pengajuan dari admin kita sendiri yang tadi kita buat sama pengajuan dari si member. Dan ini kita juga bisa lihat bukti pembayarannya. Nah, kalau memang bukti pembayaran tidak sesuai, kita bisa tolak. Tapi kalau memang sudah oke, nanti kita bisa setuju langsung. Anggap aja ini sesuai ya. Oke, setuju, setuju. Nah, ketika sudah disetujui, pastinya ini akan kosong di menu penunggu ini dan akan masuk ke menu disetujui. Nah, ini dia. Tapi jika ditolak, dia akan masuk ke fitur yang ditolak. Karena tidak ada yang tolak, jadi semuanya ada disetujui. Oke. Nah, di sini otomatis akan menambah. Kita coba refresh dulu. Nah, ini saldo arisan menjadi 2 juta. Nah, terus kita masuk ke fitur utama, yaitu pilih pemenang. Kita coba fitur pemenangnya. Nah, ini kita coba, ini kan ada 2 anggota. Kita coba undi pemenangnya. 1, 2, 3. Yang jreng. Yang menang admin. Karena admin yang menang, jadi duitnya ke admin. Oke. Nah, dan saldonya akan jeng-jeng nol. Karena uangnya itu ditransfer langsung ke rekeningnya si admin. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika memang aplikasi ini masih banyak kekurangan dan juga pastinya aplikasi ini harus banyak dikembangkan lagi sih ya pastinya. Jadi ini jadi sebuah evaluasi buat kelompok kita juga. eh, oke. Nah, jadi semoga ini bisa aplikasi bisa dipublish juga, bisa dipakai oleh banyak orang. Semoga kita juga lebih bisa belajar lagi untuk membuat sebuah aplikasi lebih bagus dan lebih baik juga dari sini. Sebelumnya karena satu kelompok itu berisi 4 orang, teman saya kebetulan sedang izin ketika kita merecord video ini, dia sedang izin untuk bootcamp himpunan. Jadi kita merecord hanya bertiga saja. Betul. Nah, untuk peran masing-masing sebenarnya untuk perannya itu yang pertama itu ada Rehan itu sebagai Front end. front end, Betul. untuk Mas Gilang sebagai back end-nya, untuk saya sebagai penguji aplikasinya, dan untuk Mas Yoris ini sebagai desainer UI UX Figma. Betul. Gitu. Untuk Mas Yoris itu sebagai Pigma Udah kan? dan selanjutnya apa coy? Ulang lagi berarti ya? Enggak, ya udah. Nggak Oke, usah. mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, siap. Aku mau nambahin lupa anjing. Nambahin apa? Record mati.